Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel JPKK Jambi Tertina Ambunan. Kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari buku Ayub di hari yang ke-228 tanggal 15 Agustus 2024, yaitu kitab Ayub pasal 9 ayat 10, dan kita mengambil perikop 1000 pertanyaan Allah, satu pun tidak bisa dijawab oleh manusia. Inilah perikop yang kita ambil pada hari ini. Kemudian natsnya atau ayat inti ialah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terhitung banyaknya. Itulah firman Tuhan hari ini. Kemudian bacaan pagi, kembali kita melihat buku Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai dengan 10, yaitu Yehuda terancam penyerbuan. Itulah perikop daripada Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai dengan 10. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari buku Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 22. Panggilan untuk bertobat. Sebagaimana biasanya, sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, pedoman kita dalam bulan Agustus, 1 bulan, ya, diambil dari topik yaitu hikmat dari Allah memelihara hidup. Dengan ayat inti adalah Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Kembali kita bicarakan masalah hikmat dan bijak. Hikmat adalah anugerah dari Tuhan yang ditanam pada batin kita. Jadi hikmat itu adalah anugerah dari Tuhan yang ditanam pada batin kita. Nah, kemudian bijak adalah di dalam pikiran manusia dan dapat merencana, berusaha, dan berbuat. Bijak tersebut adalah diolah oleh alam pikiran kita berdasarkan hikmat yang ada pada batin kita yang diturunkan oleh Tuhan, sehingga pikiran kita akan mengolahnya untuk merencanakan dan berbuat di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hikmat kebijaksanaan adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijakan, kearifan, ya. Kemudian hikmat
kebijaksanaan akan menuntun setiap musyawarah yang dilaksanakan oleh para wakil rakyat. Nah, itulah definisi daripada hikmat kebijaksanaan. Maka dikatakan dalam sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makanya hikmat kebijaksanaan itu biasa dipakai oleh wakil-wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, apa beda hikmat dan kebijaksanaan? Secara terminologis, kata hikmat merujuk pada landasan etis pengambilan keputusan manusia. Dan nurani menjadi instrumen utamanya. Moral menjadi dasar perwujudannya. Dengan adanya nurani dan kesadaran moralitas, pemimpin hendaknya turut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Adanya dengan nurani dan kesadaran moralitas, pemimpin hendaknya turut merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Dan dalam istilah Stephen Covey dikatakan empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ciri-ciri berhikmat. Ayub pasal 9 ayat 10 dikatakan adalah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tidak munafik. Itulah ciri-ciri yang berhikmah. Sekarang kita masuk dalam perikop, yaitu pertanyaan, 1000 pertanyaan Allah, satu pun tidak bisa dijawab oleh manusia. Ini tertulis dalam Ayub, ya, kitab Ayub pasal 9. Sebelum kita membahas perikop kita hari ini, kita mencoba melihat siapa Ayub dan apa yang terjadi pada Ayub. Ya. Ayub berasal dari tanah Uz, ya. Seorang laki-laki yang bernama Ayub. Ia menyembah Allah dan setia kepadanya. Ia orang yang baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Ia mempunyai 7.000 ekor domba dan 3.000 ekor unta dan 1.000 ekor sapi dan 500 ekor keledai. Kemudian dia mempunyai anak 7 orang laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ketujuh anak laki-laki Ayub mempunyai kebiasaan untuk mengadakan pesta di rumah masing-masing secara bergilir,
Jadi anak-anaknya itu mengadakan pesta di rumah masing-masing secara bergilir. Dan diikutkan adik-adiknya perempuan. Nah, kemudian Ayub seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Dan Ayub berusaha menguras setiap apa perbuatan kemungkinan dalam hal mengadakan pesta ada kesalahan yang dibuat oleh anak-anak mereka, anak-anak Ayub. Sehingga begitu Ayub bangun pagi, dia menguras anak-anaknya itu dengan memberikan korban bakaran kepada Tuhan, supaya anak-anaknya semua bersih. Itulah kesetiaan Ayub dalam menjaga kemurnian dan kesucian daripada anak-anaknya, walaupun ya gemar mengadakan pesta berganti-ganti di rumah masing-masing. Nah, kemudian kita lihat cerita Ayub. Pada suatu saat makhluk-makhluk surgawi mengadakan rapat, dan makhluk-makhluk tersebut menghadap Tuhan, dan si penggoda ada di antara mereka juga, yaitu iblis. Nah, kemudian Tuhan bertanya kepadanya, "Dari mana engkau, iblis?" katanya. Ya. Kemudian jawab si penggoda, "Hamba baru saja mengembara di sana sini dan menjelajahi seluruh bumi." Jadi dia baru selesai menjelajahi bumi. Itu kata si penggoda itu. Si penggoda itu adalah iblis, ya. Bersama dengan Tuhan Allah mengadakan pertemuan di surga bersama dengan makhluk-makhluk surgawi. Nah, kemudian lalu Tuhan bertanya, "Apakah telah kau perhatikan hambaku Ayub?" Dalam persoalan ini Tuhan merasa bangga dengan sifat dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Ditanya, "Apakah kau perhatikan Ayub?" Dan Tuhan mengatakan, "Di seluruh bumi tak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti dia. Ia menyembah aku dan sama sekali tidak berbuat kejahatan." Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada si iblis, si penggoda manusia. Ya. Nah, kemudian si penggoda menjawab, ya, "Tentu saja Ayub menyembah engkau, sebab ia menerima imbalan. Dia, keluarganya, dan segala kekayaannya selalu kau lindungi," katanya. Nah, jadi dengan alasan kau berikan dia harta dan kekayaan dan kau lindungi. Nah, kemudian pekerjaannya kau berikan dan kau beri dia banyak ternak, cukup untuk memenuhi seluruh negeri. Tetapi, kata si iblis, seandainya segala kekayaannya itu kau ambil, pasti dia akan langsung mengutuki engkau. Ini kata si penggoda atau si iblis kepada Tuhan. Maka kata Tuhan kepada si penggoda, "Baiklah, lakukanlah apa saja dengan seluruh kekayaan Ayub, asal jangan kau sakiti dia." Lalu pergilah si iblis dari hadapan Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya. Apa yang terjadi? Anak-anak
dan kekayaan Ayub dibinasakan. Semua habis. Ya. Tidak ada yang tinggal. Sangat sedih dan menderita. Setelah habis hartanya, itu dihabiskan oleh angin ribut, ya, dan juga mati anaknya. Lalu Ayub berdiri dan merobek pakaiannya, tanda berduka cita. Ia mencukur kepalanya, lalu sujud dan berkata, "Aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa juga. Tuhan telah memberikan, dan Tuhan pula telah mengambil. Terpujilah Tuhan." Wah, bukan main. Iman Ayub. Semua ternaknya mati, anaknya 10 orang mati semua. Tapi dia berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Saya lahir tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Terpujilah Tuhan. Wah, hebat sekali ya. Kuat imannya. Kemudian si penggoda pergi lagi bertemu dengan Tuhan Allah. Maka Tuhan bertanya kepadanya, "Dari mana engkau, si penggoda?" Atau iblis. Iblis menjawab, "Dari perjalanan mengembara ke sana sini dan menjelajahi bumi." Tuhan bertanya, "Apakah sudah kau perhatikan hambaku Ayub? Di seluruh bumi tak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti dia. Ia menyembah aku dan sama sekali tidak melakukan kejahatan. Dia masih tetap setia kepadaku walaupun engkau telah membujuk aku mencelakakan dia tanpa alasan." Ini kata Tuhan Allah. Datang si penggoda. Dijawab, nyawa dan kesehatan lebih berharga daripada harta. Karena dia masih hidup, sehat, bahkan dikatakan. Artinya, ya dia masih sehat. Itu lebih berharga katanya. Nah, manusia rela mengorbankan segala miliknya asal dia dapat tetap hidup. Seandainya, ini mulai dari si iblis nih. Seandainya tubuhnya kau sakiti, pasti ia akan langsung mengutuki engkau. Maka berkatalah Tuhan kepada si iblis, "Baiklah, lakukanlah apa saja dengan dia, asal jangan kau bunuh dia." Inilah rapat yang kedua antara Tuhan dengan iblis. Lakukan apa saja kau inginkan, asal jangan kau bunuh, dia tetap hidup. Artinya boleh badannya sakit segala macam, tidak jadi masalah. Yang penting nyawanya tidak hilang. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada si iblis. Maka si penggoda
pergi dari hadapan Tuhan dan menimbulkan borok pada seluruh tubuh Ayub dan telapak kaki sampai ujung kepalanya. Coba kalau kita borok dari telapak kaki sampai ujung kepala, semua tubuh ini kena borok. Wah, bukan main sakitnya. Lalu Ayub duduk dekat timbunan sampah dan mengambil beling untuk menggaruk-garuk badannya. Nah, jadi sudah mulai dia kesakitan karena borok sudah ada. Mungkin sudah ada, badannya itu gatal-gatal ya. Nah, diambillah beling untuk menggaruk-garuk. Nah, pada saat dia menderita begitu hebat, ya, apa kata istrinya? Istrinya berkata kepadanya, "Mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo, kutuklah dia, lalu ya matilah." Wah, ini pendek amat ya pendapat daripada si ibu ini. Kutuklah dia, lalu kau mati, katanya. Wah. Maka Ayub menjawab, "Kau bicara seperti orang dungu," kata Ayub, "seperti orang dungu. Masa kita hanya mau menerima apa yang baik-baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak?" Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Bukan main penderitaan daripada Ayub. Maka setelah itu, bagaimana pendapat daripada teman-teman Ayub yang tadinya sangat setia kepadanya? Ada 3 orang ya yang sangat menyakitkan hati Ayub, ya. Dan Ayub mulai berbicara dengan tegas dan mengutuki hari kelahirannya. "Ya Allah," katanya, "kutuklah hari kelahiranku, dan malam aku mulai di kandung ibuku. Ya Allah, jadikanlah hari itu gelap, hapuskanlah dari ingatanmu hingga lenyap." Wah, ini sudah mulai sedikit mau putus saja. "Janganlah engkau biarkan pula cahaya cerah menyinari, jadikanlah hari itu hitam kelam, gelap." Wah, ini udah sangat-sangat klimaks saya. Artinya sudah tidak ada lagi harapan bagi Ayub. Maka dia, "Kenapa saya dilahirkan oleh ibu?" katanya. "Hari gelap bagi saya." Nah, kemudian bagaimana dengan teman-teman Ayub yang 3 orang, ya, yaitu Bildad, Elihu, dan Zofar? Wah, ini 3-tiganya adalah menghakimi, karena mereka ya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Ayub. Bahkan dikatakan tidak mungkin orang yang tidak berdosa bisa kena musibah seperti ini. Itu baik Zofar, baik Bildad, ya, dan juga Elipas, sama-sama mereka mengatakan seperti itu, ya. Mereka bertiga menghakimi Ayub. Maka Ayub mengatakan, "Kalian baru kemarin jadi percaya kepada Tuhan. Saya sudah lebih dulu. Saya tidak akan menyesali apa yang terjadi bagi saya. Namun saya hanya, kenapa saya harus ditinggalkan oleh Tuhan?" Dan bahkan Ayub mengatakan, "Saya siap berperkara dengan Tuhan. Siapa yang salah? Saya apa Tuhan?" Dia sudah mulai keluar kata-kata emosi, tapi dia ingin, artinya menunjukkan kebenaran. Dia tidak salah apa-apa. Kenapa saya begini? Kenapa? Itu yang terjadi. Nah, jadi yang 3 ini mulai menghakimi. Tidak mungkin orang yang tidak bersalah kena seperti itu. Nah, tapi ada seorang yang namanya Elihu.
dia masih muda. Pada saat ketiga orang ini berbicara kepada Ayub, ya, selalu menghakimi, datanglah Elihu. Saya masih muda, kalian sudah tua, katanya. Tapi kok begitu pendapat kalian? Ya, kok begitu? Ingat, setiap roh Allah ada pada diri kita itu bekerja, katanya. Dan kejadian seperti ini, ya, kita jangan menyalahkan Allah atau menyalahkan Ayub. Tapi mari berpikir logik dari kejadian ini, katanya. Nah, dan Elihu mengatakan, nah, dalam pasal 32, ya, karena Ayub yakin sekali akan kebenaran dirinya, ya, maka ketiga sahabatnya itu pun tak mau menjawab dia lagi. Jadi yang tiga itu sudah tidak bisa lagi berkata-kata dengan Ayub, ya, yaitu Sopar, Bildad, dan Elifas. Nah, kemudian mulailah Elihu berbicara yang masih muda, dan dia pertimbangan-pertimbangan yang sangat logik dan netral. Elihu mengatakan, aku masih muda, sedangkan kamu sudah tua. Sebab itu aku takut dan ragu mengemukakan pendapatku. Nah, pikirku, katanya, kamulah yang harus berbicara, yang lebih tua harus membagikan hikmahnya. Jadi yang tua harus berhikmat, katanya. Berhikmat itu adalah anugerah dari Allah. Jadi apa yang ada pesan Allah itu harus disampaikan yang sebenarnya. Jadi jangan menghakimi. Nah, kemudian Elihu mengatakan, tetapi yang memberi hikmat kepada manusia hanyalah Roh Allah yang Maha Kuasa. Orang menjadi bijak bukan karena lanjut umurnya. Orang mengerti yang benar bukan karena tinggi usianya. Jadi bukan karena tinggi usia, bukan karena lanjut umur, dia menjadi bijak. Nah, ini kata-kata Elihu. Nah, sebab itu, dengarkanlah aku, katanya. Mulai Elihu berbicara. Izinkanlah aku mengatakan pendapatku. Jadi Elihu itu sudah dengan sabar tidak berbicara dari sejak mereka berdebat bertiga, temannya Ayub, ya, diberikan karena dia lebih tua, sehingga Elihu menahan diri. Tapi dengan mendengar pembicaraan mereka, maka disalahkan, bukan karena usia lanjut bisa menjadi bijak, katanya. Nah, maka dengan sabar aku mendengarkan ketika kamu berbicara, katanya. Nah, kemudian bagaimana dapat kamu katakan bahwa hikmat telah kamu temukan? Nah, karena kamu terpaksa menyerah, yang bisa menjawab Ayub hanyalah Allah. Nah, jadi sudah mulai didudukkan. Jadi yang bisa menjawab Ayub hanyalah Allah. Dengan penderitaan yang diderita itu, hanya Tuhan Allah yang bisa menjawab. Nah, kemudian dikatakan, kepadamulah Ayub berbicara dan bukan kepadaku, tetapi aku tak akan memberi jawaban seperti kamu. Jadi dia tidak mau menghakimi. Nah, kemudian Ayub, ya, mereka bingung dan tak dapat memberi jawaban. Nah, kemudian Elihu mengatakan, ya, sekarang, katanya, hai Ayub, ya, dengarkanlah dengan teliti kata-kata yang hendak kusampaikan padamu. Aku sudah siap sedia hendak berkata-kata. Ini kata Elihu. Dengan tulus hati aku berbicara. Yang kukatakan adalah yang sebenarnya. Jadi dia mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian dikatakan, Roh Allah telah menciptakan aku dan memberikan hidup kepadaku. Jadi, jika dapat, jawablah aku. Siapkanlah pembelaanmu. Nah,
Bagi Allah, kau dan aku tidak berbeda. Dari tanah liat kita dibentuknya. Jadi tak usah kau takut kepadaku. Aku tidak bermaksud mengalahkanmu. Dengan penjelasan-penjelasan daripada Elihu, Ayub merasa dapat menerima apa yang disampaikan oleh Elihu. Karena Elihu mengatakan kita sama-sama dari tanah liat. Dan yang bisa menjawab masalah ini hanyalah Tuhan Allah. Nah, kemudian pada saat akhir ya cerita ini mulai Ayub mulai dia sadar kalau Ayub sudah mendapat pencerahan dari Elihu. Ya. Nah, maka Ayub menyatakan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam pasal 31, Ayub memberikan pernyataan terakhir mengenai keadilan ya, dan integritas hidupnya. Ia menegaskan komitmennya untuk hidup dengan ceria yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian Ayub menyebutkan beberapa prinsip yang telah menjadi pedoman hidupnya. Menjauhi kesaksian palsu, memperlakukan orang lain dengan adil, tidak serakah, mengekspresikan kesedihannya dengan tegas jika ada orang tertindas yang tidak dipeliharanya, jika ia telah melakukan kesalahan terhadap sesamanya. Yang jelas bahwa penekanan pada pertanggungjawaban pribadi dan moralitas yang kuat dan menjaga hidup yang mencerminkan ya, berkarakter dan juga taat kepada Tuhan. Nah, kemudian dengan pernyataan Ayub yang dia tadi mengatakan siap berperkara dengan Tuhan, bahwa dia tidak salah ya. Nah, kemudian kesimpulan Tuhan dalam pasal 38 sampai 41, Allah bicara dari tengah badai ya, dan menyatakan kebesaran Tuhan dan menantang Ayub. Apa tantangan daripada diberikan Tuhan kepada Ayub? Ya. Allah berkata, sekarang hadapilah aku sebagai laki-laki dan jawablah pertanyaanku ini. Nah, karena tadi dia siap berperkara, maka Allah sudah mendengar pembicaraan semua mereka ya. Dan Ayub mengatakan, saya tidak salah, saya siap berperkara dengan Tuhan, katanya. Nah, maka Tuhan mengatakan, hadapilah aku sebagai laki-laki, katanya. Jawablah pertanyaan ini, katanya. Nah, jadi kita lihat pertanyaan pertama, sudah adakah engkau ketika bumi kujadikan? Dan kalau pengetahuanmu luas, beritahulah jawabannya. Di manakah engkau? Apakah sudah ada engkau waktu bumi kuciptakan?
kata Tuhan. Nah kemudian yang kedua, siapakah yang menentukan luasnya dunia? Siapa yang menentukan luasnya dunia? Yang ketiga, siapa membentangkan tali ukur pada dunia ini? Siapa membentangkan tali ukurnya itu untuk menghitung luasnya itu? Pertanyaan yang keempat, bagaimana tiang-tiang penyangga bumi ya berdiri teguh? Jadi bumi ini ada penyangganya, tiang-tiangnya. Bagaimana tiang-tiangnya itu berdiri teguh? Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, siapa ya meletakkan batu penjuru dunia dengan kokoh? Siapa meletakkan batu penjurunya dengan kokoh? Nah, kemudian pertanyaan ke-6, siapakah menutup pintu untuk membendung samudra ketika dalam rahim bumi membual keluar airnya? Siapa yang membendung, kata Tuhan? Pertanyaan ke-7, hai Ayub, pernahkah engkau menyuruh datang dini hari? Dini hari artinya ya, tengah hari. Pernahkah kau menyuruh datang tengah hari? Kemudian pertanyaan yang ke-8, pernahkah engkau turun ke dasar laut untuk mengetahui apa yang terjadi di sana? Pertanyaan ke-9, tahukah engkau dari mana datangnya terang dan di mana sebenarnya sumber kegelapan? Pertanyaan ke-10, siapakah ya menurunkan hujan ke atas bumi padang belantara dan ke atas tanah yang tak dihuni oleh manusia? Satupun pertanyaan itu tidak bisa dijawab Ayub. Nah maka dalam perikop hari ini jawab Ayub bahwa 1000 pertanyaan Allah satupun tidak bisa dijawab oleh manusia. Jadi ini hanya contoh 10 dari pertanyaan, dari banyak sekali pertanyaan Tuhan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka Ayub mengatakan 1000 dari pertanyaan Allah satupun tidak bisa dijawab oleh manusia. Ini langsung pernyataan daripada Ayub. Kemudian keputusan Ayub, hai Ayub, katanya, kau tantang aku, Allah yang Maha Kuasa. Maukah engkau mengadili atau engkau membantah aku? Kata Tuhan. Maukah engkau membantah atau membuat sesuatu yang benar-benar terjadi? Ayub menjawab. Sekarang mulai Ayub berbicara. Aku berbicara seperti orang bodoh ya Tuhan. Mulai dia, karena sudah ditantang oleh Tuhan ya. Ayub langsung mengatakan, aku berbicara seperti orang bodoh. Apakah yang dapat kuberikan? Dikatakan oleh Ayub, tak ada apa-apa lagi yang hendak kukatakan. Sudah terlampau banyak yang kukatakan. Jadi sudah terlampau banyak dia berbicara. Tidak ada lagi, kata Ayub. Artinya dia sudah pasrah dan sudah menyerah. Kemudian
dari badai, Tuhan berbicara pada Ayub. Tuhan berkata, hadapi aku sebagai laki-laki dan jawablah segala pertanyaanku ini. Nah, ini kedua. Jadi pertanyaan kedua ini. Apa hendak kau sangkal? Ya. Dan membenarkan dirimu dengan menyalahkan aku, kata Tuhan. Ya. Apakah engkau kuat seperti aku? Dapatkah suaramu mengguntur seperti suaraku? Ini pertanyaan dari Tuhan. Nah, kemudian masih banyak pertanyaan Tuhan yang tidak bisa dijawab oleh Ayub. Dan akhirnya, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan apa saja. Engkau bertanya, mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu, padahal aku sendiri tidak tahu menahu. Aku bicara tentang hal-hal yang tidak ku mengerti, tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku ini. Jadi sudah mulai Ayub sadar, ya. Dia sudah sadar tidak ada lagi yang mau disampaikan. Sehingga dia dengan pasrah dan berserah kepada Tuhan, bahwa dia sudah mengatakan, tidak tahu menahu. Aku bicara tentang hal-hal yang tidak ku mengerti. Jadi semua yang disampaikan oleh Ayub itu tadi sebenarnya dia karena menantang temannya yang menghakimi. Jadi dia akhirnya pelariannya kepada Tuhan. Saya siap berperkara, siap menantang. Siapa yang salah? Saya apa Tuhan? Sebenarnya dia mau menjegal teman-temannya itu. Nah, jadi sebenarnya Ayub sendiri tidak sebenarnya seperti itu, tapi karena teman-temannya menghakimi dia, seolah-olah dia mau membenarkan diri. Nah, sekarang kita lihat Ayub sudah mengatakan, saya tidak mengerti tentang hal-hal yang kusampaikan, katanya kepada Tuhan. Nah, Engkau menyuruh aku mendengar ketika Engkau bicara, kata Ayub, dan memberi jawaban bila Engkau bertanya. Dahulu, kata Ayub ini, pengetahuanku tentang Engkau hanya ku dengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal Engkau dengan berhadapan muka. Karena sudah berhadapan dengan Tuhan, sudah memberikan pertanyaan yang begitu banyak, tidak bisa dijawab. Bahkan kata Ayub, 1000 pertanyaan dari Allah tidak bisa dijawab oleh manusia. Nah, ini sudah dibuktikan. Nah, sehingga dia mengatakan, dahulu pengetahuanku tentang Engkau hanya ku dengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal Engkau dengan berhadapan muka. Sudah berhadapan muka, artinya dengan adanya badai, di tengah badai begitu kencang, Tuhan berbicara dan menyampaikan pertanyaan. Nah, oleh sebab itu, katanya, aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Langsung Ayub menyesali semua perkataan dia yang sudah terlanjur kepada Tuhan. Nah, kemudian sebagai penutup dari perikop ini, Tuhan
berkata kepada Elipas, ya, dan kawan-kawannya, yaitu Bildad dan Sofar, "Aku marah kepadamu dan kepada kedua temanmu," katanya, "karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang diriku." Jadi Tuhan mengatakan kepada ketiga orang itu, ya, Elipas, Sofar, dan Bildad, "Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang aku, jadi kamu malah menghakimi." Ya, memang mereka tidak tahu apa yang terjadi, karena Allah bangga kepada iblis bahwa Ayub tidak akan pernah imannya bergeser sedikit pun. Nah, tapi yang dikatakan yang tiga orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Tapi kalau Elihu, dia mengatakan kepada Ayub, "Kita sama-sama dari roh Allah, hikmat itu berada pada kita. Dan kita sama-sama dari debu," kata si Elihu. Dia empati, merasakan apa yang dirasakan Ayub. Dan dia menjelaskan sebenarnya. Pertanggungjawabannya hanyalah kepada Tuhan, kata Elihu. Makanya Elihu tidak ikut yang dimarahi oleh Tuhan. Hanya 3 orang yang dimarahi. Nah, kemudian ada pesan Tuhan kepada mereka yang bertiga ini. "Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang diriku, hambaku Ayub tidak demikian." Nah, itu. Jadi dengan tadinya memblame atau menghakimi Ayub, Ayub itu bukan seperti itu. Nah, sini dibela oleh Tuhan Allah. Ayub dibela. Ayub itu bukan demikian. Apa yang kalian sampaikan itu adalah salah. Nah, maka katanya, harus dibayar mahal. "Ambillah 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada Ayub. Persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu." Wah, jadi harus ditanggung resikonya kalau dia mau hidup, ya. Dibuatlah sapi jantan 7 ekor dan domba jantan 7 ekor. Dibawa kepada Ayub untuk dipersembahkan. Dan hal ini dikatakan Ayub harus berdoa untuk kamu, ya, supaya kamu bisa kuterima. Doanya akan kuterima kalau Ayub mendoakan kalian. Jadi artinya dengan manusiawi, ya, bahwa Tuhan juga memang tidak senang manusia mati dengan dosanya. Tapi Tuhan senang kalau manusia bertobat dari kesalahannya. Nah, maka begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, sehingga orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, sehingga dengan demikian mereka melakukan apa yang disarankan Tuhan. Dan setelah dilakukan oleh ketiga orang tadi, atau Bildad, Sofar, dan Elipas, maka Tuhan menerima doa mereka sehingga ketiga orang tersebut terselamatkan dari dosanya. Dan dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan pertobatan, ya, dan penyesalan dari Elipas, Sofar, dan Bildad atas kesalahan mereka dalam penilaian atas penderitaan Ayub yang tidak menjelaskan sebenarnya apa kehendak Tuhan. Karena sudah jelas tadi bahwa Tuhan bangga dengan keimanan Ayub yang kuat, sehingga dia bisa memberikan iblis untuk menghabiskan hartanya dan juga adalah merusak badannya, tapi nyawanya itu hak daripada Allah, tidak boleh, katanya. Nah, sehingga kalau Elihu meskipun ia menyampaikan
kebenaran pandangannya mengenai Allah dan penderitaan, dia terhindar dari kesalahan yang seperti tiga sahabatnya, yaitu Bildad, Zophar, dan Elipas. Jadi Elihu sebagai pembicara terakhir memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan ketiga sahabat Ayub lainnya, Elipas, Zophar, dan Bildad. Ia berusaha menjelaskan bahwa Allah mengizinkan penderitaan untuk mendidik dan menyucikan umatnya, meskipun ia menyampaikan banyak kebenaran pandangan dan sikapnya juga tidak terlepas dari kontroversial yang bisa diperdebatkan. Apakah ia sepenuhnya tanpa kesalahan? Nah, jadi dengan pernyataan dia yang netral dan juga menyampaikan yang sebenarnya dari Tuhan, maka Elihu tidak bersalah dalam hal masalah tersebut. Nah, kemudian setelah Ayub berdoa bagi ketiga temannya, maka Tuhan membuat dia kaya kembali dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dan setelah kejadian tersebut, semua abang dan saudara perempuan Ayub serta sesama kenalannya datang mengunjunginya, lalu berpesta bersama dia di rumahnya. Itulah akhir kejadian tersebut. Nah, dan mereka menyampaikan turut prihatin dan berduka cita atas musibah yang diderita oleh Ayub. Nah, kemudian mengenai anak-anak Ayub, kalau hartanya dikembalikan 2 kali lipat, kalau anak-anaknya laki-laki dan perempuan tetap kembali seperti semula, yaitu 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan cerita di akhir ini bahwa perempuan yang tercantik ya di dunia ini adalah 3 perempuan anaknya Ayub ya. Yang pertama bernama Yemina, dan yang kedua bernama Kesia, dan yang 3 bernama Keren Hapuk. Jadi inilah yang tercantik di dunia. Dan pada saat itu Ayub berumur 140 tahun. Nah, maka dengan demikian, seperti perikop hari ini, 1000 pertanyaan Allah satu pun tidak bisa dijawab manusia. Itu sudah dibuktikan oleh Ayub sendiri. Satu pun pertanyaan Allah tidak bisa dijawab. Nah, kemudian dengan ayat hari ini yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terhitung banyaknya. Ini terbukti. Ya. Dengan begitu Ayub setia sampai akhir. Kekayaannya 2 kali lipat. Inilah yang dikatakan bahwa keajaiban-keajaiban yang tidak terhitung banyaknya. Dan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak terduga, tidak menduga. Coba. Kalau tadi Ayub sudah merasa mungkin inilah akhir hidupku, habis semua, maka dia bilang, lahir pun saya tanpa baju, walaupun mati tanpa baju, saya rela, katanya. Nah, tapi kita lihat istri yang mengatakan bahwa kutuklah Tuhan Allahmu dan matilah kau. Nah, ini sangat disesalkan. Tapi akhirnya
semua kembali seperti semula. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari kitab Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai 10. Yehuda terancam penyerbuan. Nah, apa yang menjadi topik dalam masalah tersebut bahwa Yehuda terancam penyerbuan? Nah, dan seperti kita lihat bahwa dalam petikan ayat ini, Nabi Yeremia memberikan pengenalan kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem mengenai bahaya yang mengancam sebagai akibat dari kehidupan yang jauh dari Tuhan. Jadi Yeremia menyampaikan bahaya-bahaya yang akan datang kepada Yehuda dan Yerusalem. Pesan ini menunjukkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi oleh Yehuda dan Yerusalem, di mana ketidaktaatan kepada Allah menyebabkan penyerangan yang membawa kepada kehancuran. Dan melalui seruan ini, Yeremia mendorong umat untuk memperbaiki sifat mereka dan mengabdi kepada Tuhan dan mengambil tindakan tepat agar tidak terjerumus dalam keterpurukan dan kehancuran di Yehuda dan Yerusalem. Dan yang seharusnya diharapkan damai, padahal sekarang nyawa terancam. Semua itu adalah karena kesalahan sendiri. Jadi umat Israel itu ada anggapan seharusnya damai, tapi kenapa kehancuran katanya? Itu adalah karena ulah mereka sendiri. Jadi bahaya mengaum itu katanya seperti singa mengaum, keluar dari persembunyiannya. Begitu pula telah berangkat pemusnah bangsa-bangsa yang datang hendak membinasakan Yehuda. Kota-kota Yehuda akan menjadi reruntuhan, tempat yang tak didiami orang. Inilah akibatnya ketidaktaatan dan ketidaksetiaan daripada Yehuda dan Yerusalem. Ini diingatkan oleh Yeremia. Yehuda terancam penyerbuan. Maka disarankan di sini bahwa tetaplah setia kepada Tuhan kalau Yehuda dan Israel mau hidup supaya tidak terjerumus dalam kehampaan dan kehancuran. Itulah dalam perikop Yehuda terancam penyerbuan. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari Amos pasal 5 ayat 21 dan 22. Panggilan untuk bertobat. Nah, ini masih nyambung dari yang kemarin. Tuhan berkata, aku benci dan muak melihat perayaan-perayaan keagamaan. Artinya ritual-ritual keagamaan yang sudah membohongi katanya, yang tidak sesuai lagi. Dan aku tak mau menerima binatang-binatang yang gemuk-gemuk itu kamu persembahkan kepada aku sebagai korban persembahan. Nah, kenapa? Karena mereka tidak dengan tulus, hanya ritual saja. Nah, ketidakpuasan Tuhan terhadap perayaan tersebut
itu disebabkan oleh ketidakadilan dan kesenjangan moral, ya, yang terjadi di tengah-tengah umat. Jadi adanya kerusakan moral, ya, yang terjadi di tengah-tengah umat. Nah, kemudian menurut ayat tersebut, meskipun umatnya mempersembahkan korban yang gemuk-gemuk sebagai hadiah kepada Tuhan, katanya, Tuhan lebih menginginkan ketaatan dan kesetiaan yang tulus dan hidup dalam keadilan. Nah, jadi sudah ditegaskan oleh Tuhan, tidak perlu korban-korban persembahan yang gemuk-gemuk kalau tidak tulus. Tapi yang dipentingkan oleh Tuhan adalah kesetiaan dan ketaatan. Dan ini Yesus pernah mengatakan, ya, setia kepada Yesus tidak pernah kelaparan, dan percaya kepada Yesus tidak pernah kehausan. Jadi haus dan lapar itu bisa dibuktikan dengan setia dan percaya kepada Yesus. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Tadi mengenai Ayub dengan sangat tabah dan hingga kekayaannya berlipat ganda karena iman percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian Yeremia mengingatkan bahwa Yehuda terancam penyerbuan karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, di akhir ini, perikop ini tadi dikatakan bahwa tetap menginginkan pertobatan dari umat Israel. Jadi bukan karena korban-korban bakaran yang gemuk-gemuk, Tuhan hanya menginginkan ketaatan dan kesetiaan daripada umatnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi kebenaran bagi kita dan bisa membimbing hidup kita yang lebih baik dalam menuju life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.